Pada pagi hari ini dan pagi yang cerah, alhamdulillah, dalam rangka rapat terbuka, ya. Karena dan rapat ini insya Allah kita adakan rutin dalam 1 tahun 3 kali. Ya. Yang pertama adalah awal tahun ajaran baru, kemudian yang kedua akhir semester 1, dan yang ketiga akhir semester 2. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa menjadi kerjasama yang baik, komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan seluruh wali santri PAUDku Asy-Syifa. Kenapa rapat ini penting? Ya, karena dengan adanya pertemuan ini barangkali ada wali santri sekalian dalam proses pembelajaran ataupun sebelum proses pembelajaran ada hal-hal yang ingin ditanyakan tapi kemudian tidak sampai, ya. Sehingga dengan adanya pertemuan ini barangkali nanti ada pertanyaan, komunikasi, ya, insya Allah kita jadiin, ya, semua pertanyaan itu dengan mudah-mudahan dengan jawaban yang memuaskan insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada awal ajaran baru ini sebenarnya tidak banyak yang akan kami sampaikan. Ada beberapa poin saja yang kami akan sampaikan kepada seluruh wali santri PAUDku Asy-Syifa tingkat A. Yang pertama adalah PAUD, ya. Di sini namanya PAUDku Asy-Syifa, ya. Q-nya itu Al-Qur'an, ya. Q-nya itu Al-Qur'an. Tapi di sini kami hendak ingin menyampaikan tentang PAUD itu apa, ya. PAUD itu apa? Barangkali ada sebagian dari wali santri PAUDku Asy-Syifa yang tahun ini baru mengikuti atau mendaftarkan anaknya di sini, ya, artinya belum punya kakaknya gitu yang sekolah di sini, atau ya sudah pernah meluluskan putra putrinya dari sini tapi lupa, ya. Jadi di sini adalah mengulang kembali bagi mereka yang sudah pernah mendapatkan materi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kami ingin menjelaskan PAUD itu apa. Karena Bapak Ibu sekalian menyekolahkan anaknya ke sini tentu bukan karena tidak tahu di sini itu namanya PAUD, ya, PAUDku, ya, ini Al-Qur'an, ya. Tapi barangkali juga ada yang memang di sini ada sekolahan PAUDku, ya, ingin menitipkan anaknya biar menjadi anak yang soleh dan solihah, mungkin hanya sebatas itu, ya. Untuk itu perlu kami sampaikan di sini agar satu pemahaman, ya, bahwasanya PAUD itu apa, ya. Jadi begitu. Apa itu PAUD atau pendidikan anak usia dini? Ya, PAUD adalah tempat sekolah pertama bagi anak-anak, ya. Walaupun mungkin ini bahasa kalau sekarang itu ada namanya sebelum prasekolah gitu, ya, atau yang anak usia 3-4 tahun kan ada tuh pendidikan anak-anak bermain atau sekedar belajar membaca Al-Qur'an mungkin ada. Ya, tapi kalau PAUD itu adalah sebenarnya lembaga resmi, ya, lembaga resmi yang merupakan tempat sekolah bagi anak-anak. Jadi ini adalah sekolah lembaga resmi, ya. Kalau di bawah PAUD itu biasanya sudah non formal, ya, atau informal, atau sekedarnya mengisi waktu-waktu kosong, bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian di sini anak-anak untuk pertama kalinya mulai berinteraksi dan berbaur dengan lingkungan sekolah mereka, serta belajar keluar dari rumah dan berpisah dengan ibu yang biasa merawat mereka sehari-hari.
Ya, tentu namanya pendidikan itu anak-anak itu keluar dari rumahnya, pergi ke sekolah dan berbaur dengan orang-orang yang ada di sekolah, baik gurunya maupun teman-temannya. Kemudian fase anak itu 0 sampai 7 tahun, ya 0 sampai 7 tahun atau disebut usia dini. Itu anak-anak biasanya berada pada fase egosentris, ya. Artinya apa? Artinya anak-anak itu merasa dirinya adalah pusat perhatian. Ya, pasti Bapak Ibu juga merasakan di rumahnya seperti itu, ya. Jadi anak-anak yang masih berumur 0 sampai 7 tahun pada dasarnya mereka itu butuh perhatian. Yang paling penting, paling hebat, dan juga paling unggul. Makanya kadang kalau sama kakaknya nggak mau ngalah, ya seperti itu ya. Anak-anak adiknya pokoknya pengen menang sendiri. Nah, kalau biasanya muda pengen menang sendiri dibandingkan kakaknya, bisa seperti itu. Kemudian masa 0 sampai 7 tahun itu juga disebut dengan masa emas untuk menanamkan akidah dan iman atau tauhid serta menumbuhkan rasa cinta, ya. Dan itulah pentingnya pendidikan di sekolah, ya. Insya Allah kita ajarkan mereka, ditanamkan kepada anak-anak kita iman dan adab di dalamnya, insya Allah. Jadi PAUD itu merupakan tempat di mana anak-anak pertama kali belajar bersosialisasi di luar lingkungan keluarga. Sementara masa usia dini dan masa kanak-kanak merupakan periode yang sangat penting untuk mengembangkan kepribadian dan spiritual anak. Ya. Di sini kami sampaikan hadis, ya, dari Jundub bin Abdullah, yang berkata, kami dahulu bersama Nabi SAW. Kami masih anak-anak yang mendekati balik. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Lalu setelah itu kami mempelajari Al-Quran hingga bertambahlah iman kami pada Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya fase ini, fase pendidikan anak usia dini. Kita tanamkan yang pertama kali adalah iman dan adab. Di sini mementingkan adab dibandingkan Al-Quran bukan berarti Al-Quran itu tidak diajarkan. Ya, Al-Quran di sini maksudnya adalah kontekstual, ya, konseptual, belajar ilmu Al-Quran. Oleh karenanya nanti akan kita sampaikan dalam visi kita PAUD Wasifah itu yang pertama adalah mengajarkan Al-Quran. Insya Allah nanti akan sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah prioritas adab, ya, prioritas adab dibandingkan pengetahuan. Ya, jadi pendidikan adab itu didahulukan sebelum pengajaran ilmu. Ya, Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, "Ta'allamil adab qala anta ta'allamal ilma." Pelajari adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Ya. Jadi anak-anak kita di sini akan kami ajarkan adab. Jadi begini Bapak Ibu, ya. Semua yang sekolah di sini itu tidak semuanya berada di lingkungan PAUD Wasifah. Ada yang di luar lingkungan PAUD Wasifah atau tinggal di lingkungan Asifah tapi sering misalkan pulang kampung yang kampungnya bukan lingkungan Asifah juga. Tentunya namanya anak-anak, ya, pada fase ini, fase egosentris ini banyak membawa imajinasi, ya, imajinasi di luar lingkungannya di mana mereka bergaul, sehingga membawalah banyak adab-adab, baik itu adab yang baik maupun adab yang kurang baik, ya. Oleh karenanya terkadang, ya, adab-adab yang dibawa oleh anak kurang baik ini kadang bisa saja tertularkan kepada teman-temannya di sekolah. Nah, untuk itu adanya sekolah ini membimbing mereka yang barangkali di rumahnya memiliki adab yang kurang baik, kita ajarkan adab yang baik. Jadi seperti itu.
Kemudian dalam Syiar A'lamun Nubala karya Adz-Dzahabi disebutkan bahwa Abdullah bin Wahab berkata, "Kana qulna min adabi Malik aktsar mimma ta'allamna min ilmi." Yang kami nukil dari Imam Malik lebih banyak dalam hal adab dibandingkan ilmunya. Ya, kemudian Imam Malik juga berkata, "Dulu ibuku menyuruhku untuk duduk bermajelis dengan Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, seorang faqih di Madinah. Di masanya ibuku berkata, ta'allam min adabihi qabla ilmihi." Pelajarilah adab darinya sebelum mengambil ilmunya. Jadi itu beberapa qaul ulama yang mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, baik orang tua saat di rumah maupun kami para pendidik di lembaga pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah aspek dalam membina keimanan. Tadi kita sudah sampaikan tentang keimanan. Kita akan sampaikan dua aspek dalam membina keimanan. Yang pertama adalah menuntaskan egosentris, kemudian yang kedua adalah menumbuhkan imaji positif. Apa itu egosentris? Tadi juga sudah disebutkan. Egosentris adalah sifat pada diri seorang anak yang merasa bahwa dirinya adalah yang paling penting, paling hebat, dan paling diperhatikan oleh semua orang. Dan cara terbaik untuk mengatasi sikap egosentris ini adalah dengan yang pertama, menemani anak dan mengamati aktivitas mereka secara langsung. Anak-anak perlu diberi kebebasan untuk berekspresi dan bertindak spontan, selama itu tidak membahayakan diri mereka atau orang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, yang poin pertama ini perlu kami jelaskan. Jadi anak-anak itu terkadang memang dalam bermain, bermuamalah dengan teman-temannya, terkadang dia melakukan hal yang spontan yang mungkin terkadang membahayakan rekan-rekannya. Nah, ketika hal itu terjadi, apalagi misalkan terjadinya di sekolah ya, maka orang tua, nanti akan kami sampaikan di tata tertib juga ya, maka orang tua berkomunikasilah dengan pihak sekolah ya, japri saja pihak sekolah ya, bisa ke anak atau wali kelasnya. Jadi begitu ya. Kadang ada orang tua itu yang mungkin merasa tidak tega melihat anak-anaknya. Mungkin tidak di sini, tapi di luaran mungkin Bapak Ibu sudah mendengar banyak anak-anak yang mungkin diperlakukan hal yang tidak sopan, hal yang kurang berkenan di mata orang tuanya, baik oleh orang gurunya maupun oleh teman-temannya, kemudian dilaporkan ke polisi. Sudah banyak kasusnya. Maka kami tekankan di sini, kalau misalkan di masa egosentris ini anak belajar bergaul dengan teman-temannya, dengan gurunya, kemudian ada hal yang menurut orang tua tidak berkenan, kemudian dikit-dikit lapor ke polisi atau lapor kepada siapa saja, membuat image-image negatif, maka kami di sini ingin menekankan kalau begitu caranya, jangan anak-anak Bapak Ibu disekolahkan di lembaga pendidikan. Ya. Tidak hanya di sekolah ini, mungkin dan selanjutnya juga sama. Kalau orang tua tidak puas terhadap pendidikan anaknya, ingin anaknya itu sempurna, disekolahkan di sebuah lembaga, ingin anaknya aman-aman saja, maka jangan sekali-kali disekolahkan di lembaga pendidikan. Ya, karena apa? Karena lembaga pendidikan itu untuk mengajarkan anak dari semua aspek, baik tadi yang sudah disebutkan aspek keimanan, aspek adab, dan lainnya. Kalau di PAUD itu ya masa 0 sampai 7 tahun ada 6 aspek perkembangan anak yang kita ajarkan. Kemudian ada hal yang menurut orang tua negatif, kemudian dikit-dikit sudah menimbulkan isu-isu negatif. Maka kalau seperti pola pikirnya, maka jangan disekolahkan di lembaga pendidikan. Tidak hanya di PAUD tapi juga di jenjang selanjutnya. Jadi biarkan anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, belajar berinteraksi dengan
temannya, belajar berinteraksi dengan gurunya. Ya, mudah-mudahan dengan hal itu anak-anak kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ilmu yang didapatkan berkah insya Allah. Tapi kalau sedikit-sedikit komplain, padahal hal itu masih hal yang wajar, masih dalam tahapan anak-anak, maka biarkan mereka berinteraksi. Silahkan komunikasi yang positif dengan pihak sekolah, baik kepala sekolah maupun wali kelasnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan hal ini bisa dipahami. Baik, kemudian yang kedua adalah mendokumentasikan segala aktivitas anak dengan melihat rekaman dan juga catatan aktivitasnya. Orang tua atau guru bisa memahami perkembangan anak dengan baik. Jadi untuk dokumentasi memang kita sering melakukan dokumentasi yang biasanya setiap dokumentasi itu kita share di grup wali kelas, ya, grup wali santri, jadi wali santri. Walaupun tidak semua kegiatan kita share, ya hanya terkadang ada kegiatan sholat misalkan kita share, hanya kadang-kadang saja. Tapi biasanya di setiap akhir semester, ya akan kita ulas kembali kegiatan-kegiatan anak selama mereka belajar di PAUD Ashifa. Jadi intinya untuk mengurangi sifat egosentris pada anak, kita perlu terlibat langsung dalam kegiatan mereka, memberi mereka kebebasan yang aman serta memantau dan merekam perkembangan mereka secara teratur. Dengan begitu kita bisa membantu anak-anak untuk lebih memahami diri dan lingkungannya. Baik, selanjutnya yang kedua adalah menumbuhkan imaji positif. Ya, imaji positif itu apa? Yaitu cara pandang yang positif pada diri anak terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Artinya anak mempunyai persepsi yang baik seperti kagum terhadap sesuatu, merasa terkesan dengan sesuatu, terpesona melihat sesuatu, merasa takjub dengan sesuatu. Jadi imaji positif itu adalah ketika anak melihat segala sesuatu dengan cara yang positif, bukan negatif. Anak-anak cenderung antusias, tertarik dan senang terhadap hal-hal baru yang mereka temui. Sikap imaji positif ini penting dikembangkan pada anak-anak karena akan membantu mereka tumbuh dengan pandangan yang optimis dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap dunia sekitarnya. Nah, itulah pentingnya pendidikan anak, ya, dan pendidikan usia 0-7 tahun di lingkungan sekolah, ya, agar dua fondasi keimanan ini bisa tumbuh dalam diri anak dengan baik. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan dalam penuntasan egosentris. Yang pertama adalah mengajarkan anak untuk memiliki tanggung jawab moral. Jadi walaupun tadi sudah kita sampaikan masa egosentris itu seperti apa, tapi juga kita perlukan tadi pentingnya penerapan dua fondasi tadi, iman dan adab, ya, egosentris dan juga imaji positif, ya. Jadi kita tetap harus mengajarkan anak memiliki tanggung jawab moral. Kemudian pengenalan terhadap aturan, ya, ada aturan-aturan juga yang sudah tadi disampaikan. Kemudian mengajarkan anak untuk memiliki tanggung jawab sosial, mengajarkan anak dengan adab yang baik, menemani anak dalam melakukan aktivitas. Ini tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Ya. Kemudian menggunakan kalimat positif dalam pelarangan sehingga tidak menyakiti hati anak. Maksudnya bukan di sini seperti kata orang Barat, jangan menggunakan kata jangan gitu, bukan ya. Kata jangan itu tetap harus diperlukan karena kata jangan juga ada dalam bahasa Arab, ya. Di dalam bahasa Arab juga ada namanya la-nahiyah, kalimat pelarangan yang artinya jangan. Kalau kita sebagai orang Islam mengikuti orang Barat, jangan mengajarkan anak dengan kata jangan, berarti kita sudah keluar dari adab Islam, ya. Karena Islam mengajarkan anak, ya, anak-anak juga siapa saja dengan kalimat la. Tidak hanya dalam Al-Quran, tidak hanya dalam bahasa Arab, juga terdapat dalam Al-Quran dan hadis.
Baik, kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam penuntasan imaji positif adalah yang pertama, pikiran bawah sadar sedang terbuka lebar-lebar sehingga segala sesuatu yang dialami anak-anak mudah tersimpan dalam pikiran bawah sadarnya. Seperti tadi disampaikan, semua yang sekolah di sini tidak semuanya dari lingkungan Ashifa atau berada di lingkungan Ashifa, tapi mereka sering keluar dari lingkungan Ashifa. Ya, sehingga mereka membawa hal-hal yang mungkin hal-hal negatif dibawa ke sekolah, maka tentunya karena hal itu selalu nempel. Anak-anak usia itu image-nya, ya, pikirannya itu apa yang dilihat itu selalu sering menempel kuat. Maka hal-hal yang negatif itu terkadang dibawa. Nah, itu pentingnya kita pendidikan di sekolah agar dikontrol hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah otak kanan anak lebih dominan daripada otak kiri, sehingga masa ini merupakan masa puncak imajinasi anak. Kemudian untuk imajinasi ini makanya kita ada namanya keterampilan, ya, ada keterampilan yang bersifat positif, ya, agar imajinasi anak ini bisa disalurkan pada hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga, anak tidak menyukai hal-hal yang buruk seperti cerita tentang neraka, hantu, pembunuhan, kejahatan dan sebagainya. Ya, biasanya kalau diceritakan awas ada hantu, awas ada setan, biasanya selalu nekat. Jadi anaknya jadi penakut. Ya, biasanya begitu. Maka ceritakan hal-hal yang baik terlebih dahulu sebelum menceritakan hal-hal yang buruk. Kemudian yang keempat adalah anak terkesan dengan keteladanan dan kisah-kisah kepahlawanan, mukjizat, karomah, keajaiban, kisah inspiratif lain yang membahagiakan anak. Dan ini juga kita ajarkan di sini ada namanya pelajaran kisah atau sirah, ya, yang mana nanti anak-anak akan belajar di sini bagaimana hal apa yang bisa kita ambil ibrohnya dari kisah-kisah tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, selesai dalam hal apa itu PAUD Ashifa. Mudah-mudahan hari ini semua wali santri memahami PAUD itu seperti apa. Jadi tidak ngambang lagi apa itu PAUD, ya. Kemudian sekarang berkaitan dengan sekolah, ya, berkaitan dengan sekolah. Beberapa hal informasi yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah visi misi sekolah, yang kedua adalah kegiatan sekolah, nanti ada yang ketiga. Visi misi sekolah merupakan hal yang penting untuk dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Visi menggambarkan cita-cita dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh sekolah. Sedangkan misi merupakan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Kemudian yang kedua, kegiatan sekolah merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan sekolah juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan fisik. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian akan dapat buku ini, ya. Yang harusnya itu buku ini sudah dibagikan hari ini, ya. Akan tetapi kebetulan ada kesalahan cetak sehingga baru dilihat hari ini tadi pagi.